Malam itu, langit desa Sukamukti berwarna merah keunguan. Angin bertiup pelan, tapi cukup membuat dedaunan jati di halaman bergesekan menimbulkan suara lirih, seperti bisikan yang tak jelas. Di tengah balai desa yang sudah ramai oleh warga, seorang lelaki tua berwajah teduh sedang menata peralatan wayang kulit. Dialah Ki Darmo, dalang paling disegani di seluruh kabupaten. Tubuhnya sudah membungkuk, namun tangannya masih lincah mengatur boneka wayang satu persatu. Wayang bukan sekadar hiburan, begitu kata Ki Darmo pada murid-muridnya. Ia punya nyawa, asal dimainkan dengan hati. Di sampingnya, Satria, putra semata wayangnya, berdiri sambil memandangi ayahnya dengan pandangan campur aduk. "Bapak, sudah malam, besok masih ada pementasan lagi, istirahat dulu," ucap Satria pelan. Ki Darmo tersenyum kecil. "Dalang sejati tak pernah lelah, Le. Selama napas masih ada, aku akan terus menyalakan kehidupan di balik layar." Satria hanya menghela napas. Ia tidak sejalan dengan ayahnya. Baginya, dunia wayang hanyalah tradisi lama, bukan sesuatu yang perlu dikeramatkan. Ia lebih tertarik bekerja di kota, jauh dari hal-hal berbau mistik yang sering ayahnya bicarakan. Namun malam itu berbeda. Ada aura aneh yang menyelimuti panggung. Bahkan Bukarti, istri Ki Darmo, sempat berbisik, "Mas, sebaiknya jangan mainkan semua wayang malam ini. Simpan saja yang satu itu." Ki Darmo menatapnya dalam diam, lalu menjawab pelan, "Yang satu itu, sudah lama tidak kupanggil. Tapi malam ini, biarlah dia ikut menari." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pementasan dimulai. Suara gamelan bergema, menggema di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Wayang-wayang bergerak lincah di tangan Ki Darmo. Penonton bersorak, terhipnotis oleh kepiawaiannya. Namun di tengah pertunjukan, tiba-tiba layar kelir bergetar. Lampu minyak berkedip, dan suara gamelan berubah sumbang. Ki Darmo menghentikan gerak tangannya, menatap ke arah peti kayu di sampingnya, peti berukir naga emas, yang selama ini selalu tertutup rapat. Perlahan, tangannya gemetar membuka kunci peti itu. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah wayang yang berbeda dari lainnya. Kulitnya lebih gelap, matanya merah darah, dan senyum bibirnya membentuk garis yang menakutkan. Itulah wayang Lelana, ciptaannya sendiri, yang konon, dulu dibuat dari kulit manusia yang meninggal di panggung. Warga yang duduk di barisan depan berbisik-bisik, "Lelana, bukankah itu wayang terkutuk yang dulu dilarang dimainkan?" Tapi Ki Darmo tak menggubris. Dengan suara berat, ia memulai sabdanya. "Lelana, ayo nunjukna, saiki wektu kowe tani. Lelana, tunjukkan, kini saatmu bangkit." Dan ketika wayang itu diangkat ke atas layar, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Semua gamelan mendadak diam. Ki Darmo memejamkan mata, suaranya bergetar memanggil mantra lama yang tak pernah ia ucapkan sejak puluhan tahun. Keesokan paginya, kabar kematian Ki Darmo menyebar cepat. Desa Sukamukti berduka. Orang-orang datang melayat, tapi ada yang berbisik di antara mereka, katanya, sebelum meninggal, Ki Darmo sempat tertawa kecil, seolah senang akhirnya bisa bertemu seseorang. Satria duduk diam di sudut rumah, menatap peti wayang ayahnya yang kini tertutup kain hitam. Ia belum bisa menerima kepergian sang ayah. Meski sering berbeda pendapat, Satria tahu betapa besar cinta ayahnya pada dunia seni itu. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Malam sebelum pemakaman, Satria mendengar suara dari gudang tempat wayang-wayang disimpan. Bunyinya pelan, seperti kayu diseret, disusul suara gamelan yang lirih, jauh tapi jelas. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu gudang. Lampu minyak di dalam bergoyang. Peti wayang yang semula tertutup kini terbuka sedikit. Satria mendekat, dan di dalamnya, semua wayang tersusun rapi, kecuali satu tempat kosong di bagian tengah. Ia memeriksa buku catatan ayahnya. Di halaman terakhir tertulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa. Namun di tengah-tengah kalimat terakhirnya, suaranya terhenti, tangannya terkulai. Apa maksudnya? Jangan biarkan keluar. Wayang itu kan hanya boneka, pikirnya. Tapi logika itu perlahan goyah sejak malam sebelumnya, sejak ia melihat bayangan tinggi bermata merah di balik layar. Malam itu, ketika desa mulai sepi, Satria memutuskan memeriksa gudang kembali. Ia membawa lampu minyak dan membuka pintu dengan hati-hati. Bau kayu tua bercampur debu menyengat hidungnya. Peti wayang itu masih di tempatnya,
Tapi kini penutupnya terbuka lebar, seolah seseorang baru saja mengobrak-abrik isinya. Satria meraba bagian dalamnya, dan kaget. Di dasar peti, ada jejak tangan hangus seperti terbakar. Seketika angin berhembus kencang, lampu minyak bergoyang. Dari arah belakang, terdengar suara gamelan pelan, bunyinya aneh, seperti dimainkan di bawah tanah. Deng, dung, deng. Suara itu makin lama makin jelas. Satria menoleh ke arah ruang tengah, dan betapa terkejutnya ia, layar putih pementasan yang biasa disimpan di belakang rumah kini terbentang sendiri. Padahal tak ada seorang pun yang menegakkannya. Bayangan wayang tampak menari-nari di atasnya, walau tak ada dalang di balik layar itu. Jantung Satria berdegup kencang. Ia berlari menghampiri layar itu dan menepuk bagian belakangnya, kosong. Tak ada siapapun. Namun ketika ia menatap layar lagi dari depan, bayangan wayang lelana muncul perlahan. Matanya merah, dan senyum bengkoknya seolah hidup. Satria terjatuh ke belakang, lampu minyak terlepas dari tangannya dan padam. Pagi harinya, Satria bangun dengan tubuh lemas. Ia pikir semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun begitu melihat lantai dekat layar, ia mendapati bekas abu hitam membentuk bayangan manusia. Satria tak bisa lagi menyangkal, ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar di rumah itu. Ia lalu pergi menemui Mbah Rono, teman lama ayahnya yang dikenal sebagai orang pintar di desa sebelah. Rumah Mbah Rono penuh aroma menyan dan dindingnya dipenuhi ukiran wayang kuno. Ketika Satria menceritakan kejadian semalam, Mbah Rono terdiam cukup lama, lalu berkata pelan. "Le, wayang sing jenenge lelana kui dudu sembarang wayang. Bapakmu nggawe saka kulit wong sing ora tenang rohnya." Satria menatap tak percaya. "Dari kulit manusia, untuk apa, Mbah?" Mbah Rono menghela napas panjang. "Waktu muda, bapakmu kalah dalam sayembara dalang. Dia ingin wayangnya tampak hidup. Maka dia pergi ke Gunung Lawu, menemui seorang empu tua yang mengajarkan ritual pengikat roh. Tapi syaratnya berat, harus ada arwah yang dikurung di dalam wayang." Satria memucat. "Jadi, selama ini Bapak..." "Ya, Le," potong Mbah Rono lirih. "Bapakmu menukar ketenaran dengan ketenangan. Arwah itu terus memanggil, menuntut kebebasan." Hening. Hanya suara burung di kejauhan. Mbah Rono lalu menatapnya tajam. "Sekarang, setelah bapakmu mati, ikatannya lepas. Arwah itu akan mencari dalang baru untuk menuntaskan lakon yang belum selesai." Satria menggigil. "Dalang baru, maksudnya aku?" "Kalau kau menolak," kata Mbah Rono sambil menatap lurus, "arwah itu akan terus menghantui sampai menemukan jalan keluar, lewat darah keturunan dalang lama." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malamnya, Satria kembali ke rumah dengan wajah pucat. Bu Karti menyadari ada yang salah. "Le, kenapa kamu seperti ketakutan?" Satria hanya menjawab singkat, "Bu, jangan keluar malam ini. Apapun yang terjadi, tetap di kamar." Menjelang tengah malam, suara gamelan kembali terdengar dari arah panggung. Kali ini lebih keras, seolah ada pertunjukan besar di balik rumah. Satria mengambil senter dan maju perlahan. Dari balik layar putih, tampak bayangan dalang sedang menggerakkan wayang. Tapi ketika ia memutari panggung ke belakang, tak ada siapapun di sana. Ia menoleh ke layar, dan matanya membelalak. Bayangan wayang itu menatap langsung ke arahnya, matanya menyala merah. Malam di desa Wonosari terasa lebih sunyi dari biasanya. Satria duduk di ruang tengah rumahnya, ditemani lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di meja depan, terdapat satu peti wayang tua, peninggalan ayahnya, Ki Darmo. "Wayang lelana, kenapa kau kembali padaku?" gumam Satria lirih sambil menatap peti yang sedikit terbuka.
Beberapa malam terakhir, suara gamelan terdengar dari ruang penyimpanan wayang. Tidak ada orang di sana, tapi alunan itu selalu berhenti saat ia mendekat. Istrinya, Raras, sudah beberapa kali meminta agar mereka pindah dari rumah itu. Tapi Satria menolak. Ia merasa masih punya tanggung jawab untuk menjaga peninggalan ayahnya. Namun malam itu berbeda. Saat ia hendak menutup peti, tangan kayu wayang Lelana tiba-tiba bergerak pelan. Satria terkejut dan mundur. Dari arah belakang, suara seseorang terdengar berbisik pelan di telinganya. "Aku belum selesai, pertunjukan masih harus berlanjut." Satria menoleh, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba, Raras berlari dari kamar sambil menangis. "Mas, anak kita, Arum," dia bicara dengan seseorang di kamarnya. Satria langsung menuju kamar anaknya. Dan benar, Arum duduk di lantai, menghadap ke arah jendela yang terbuka. Bibirnya bergerak pelan seolah bercakap dengan seseorang. Dia bilang dia temanku, ya, namanya Lelana. Dia mau ajari aku main wayang seperti kakek. Satria langsung memeluk Arum dengan gemetar. Di luar jendela, bayangan wayang bergerak sendiri di dinding, meski tak ada cahaya yang menyorot. Malam itu mereka tak tidur. Di kejauhan, suara gamelan terdengar lagi, makin keras, seolah seluruh desa tengah menyaksikan pertunjukan tak kasat mata. Sejak kejadian itu, Satria memutuskan meminta bantuan seorang paranormal tua bernama Mbah Wiryo, sahabat almarhum ayahnya. Mbah Wiryo datang membawa dupa dan kitab usang beraksara Jawa kuno. Ki Darmo dulu tak hanya dalang, nak Satria. Dia penjaga gerbang antara dunia manusia dan roh. Wayang Lelana itu wadah arwah, bukan sembarang boneka. Satria terdiam. Ingatannya berkelebat pada malam pementasan terakhir ayahnya, ketika Ki Darmo mendadak terjatuh di tengah lakon Bima Suci. Saat itu, semua penonton melihat bayangan tambahan di kelir wayang, sosok tanpa wajah yang menari sendiri. Kalau arwah itu masih terikat di wayang, lanjut Mbah Wiryo, maka satu-satunya cara membebaskannya adalah mengulang pementasan terakhir Ki Darmo, tapi dengan restu dari dunia roh. Satria menelan ludah. Dan kalau gagal, Mbah, maka roh itu akan mengambil tubuhmu sebagai dalang barunya. Malam purnama pun tiba. Di pendapat tua yang dulu dipakai ayahnya, Satria menata seluruh wayang peninggalan Ki Darmo. Mbah Wiryo menyalakan dupa dan menabur bunga setaman. Raras dan Arum berdoa di pojok ruangan, ketakutan. Saat Satria mulai memainkan wayang, angin bertiup kencang. Suara gamelan yang awalnya hanya dari kaset, tiba-tiba berganti jadi bunyi asli, kendang, saron, gong, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Tiba-tiba, wayang Lelana terangkat sendiri dari peti. Gerakannya cepat, hidup, dan menatap lurus ke arah Satria. "Kau anak dalang pengkhianat, ayahmu menjanjikan aku kebebasan, tapi menipuku." Suaranya berat, bergema di seluruh pendapa. Satria berusaha melanjutkan lakon sambil bergetar. Tapi wayang-wayang lain ikut bergerak sendiri. Bayangan mereka menari di layar kelir seperti manusia hidup. Raras menjerit, Arum menangis keras. Mbah Wiryo terus membaca doa, tapi api dupa mendadak padam. Satria menatap wayang Lelana dan berkata lantang, "Kalau ayahku bersalah, biar aku menebusnya. Tapi lepaskan keluargaku." Tiba-tiba layar kelir robek dari atas ke bawah. Dari dalam muncul sosok hitam besar tanpa wajah, dengan tangan menyerupai kayu wayang. Ia mendekat ke arah Satria, lalu menancapkan tangan itu ke dada Satria. "Kau, dalang baru." Cahaya kilat menyambar, dan semuanya gelap. Ketika Raras membuka mata, Satria masih duduk di tempatnya. Tapi matanya kosong, dan tangannya terus memainkan wayang, meski gamelan sudah tak berbunyi lagi. Pendapa tua itu kini sunyi.
Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani Raras yang masih berlutut di sisi tubuh suaminya, Satria, yang duduk terpaku di depan layar kelir. Matanya kosong, tapi tangannya terus memainkan wayang, seolah masih ada pertunjukan yang harus diselesaikan. "Mas, berhenti, Mas. Tolong sadar," bisik Raras sambil menahan tangis. Tapi Satria tak menjawab, wajahnya kaku, dan di setiap gerakan tangannya, bayangan Ki Darmo muncul di layar kelir, menari di balik kain putih itu, diiringi gamelan yang entah dari mana asalnya. Mbah Wiryo, yang kini tampak sangat lemah, berdiri terlatih sambil membawa kendi air doa. Raras, roh Ki Darmo belum tenang. Satria terjebak di antara dua dunia. Kalau dia berhenti memainkan wayang sebelum lakonnya selesai, tubuhnya bisa mati seketika. Raras menggigit bibirnya, menatap anaknya Arum yang memeluk lutut sambil menangis di pojok ruangan. "Mbah, apa tak ada cara lain? Aku tak mau kehilangan dia," ucap Raras dengan suara gemetar. Mbah Wiryo memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Ada satu cara, tapi berisiko besar. Harus ada darah keturunan yang mengakhiri lakon itu. Hanya keluarga Ki Darmo yang bisa memutus ikatan roh di wayang itu." Raras menatap Satria yang masih memainkan wayang dengan mata kosong. "Maksud Mbah, aku." Mbah Wiryo mengangguk lemah. "Atau anakmu, Arum. Tapi jangan, dia masih terlalu kecil." Raras menunduk, menangis semakin keras. Namun tiba-tiba, dari arah layar kelir, muncul bayangan perempuan berambut panjang yang menatap ke arah Arum. Bayangan itu mendekat, seolah hendak meraih gadis kecil itu. Arum menjerit, "Mama, itu Mbak Wayang. Dia panggil aku." Raras langsung berlari memeluk anaknya. Tapi saat pelukannya terjadi, lampu minyak padam serentak. Gelap total. Dalam kegelapan, hanya suara Satria yang terdengar. "Pertunjukan belum selesai. Aku harus menyelesaikannya, demi ayah." Lalu, dari dalam layar kelir, muncul dua sosok bayangan dalang, Satria dan Ki Darmo, memainkan wayang bersama. Mbah Wiryo meneteskan air mata. Dia melanjutkan lakon suci, tapi kalau roh Ki Darmo belum mau pergi, mereka akan saling melawan sampai salah satunya musnah. Kilatan cahaya menyambar layar, dan seluruh wayang bergetar. Suara gamelan memuncak, disertai jeritan samar, antara manusia dan roh. Pagi menjelang, Raras terbangun di lantai pendapa. Asap memenuhi ruangan, dan suara gamelan sudah tak terdengar lagi. Di hadapannya, layar kelir hangus terbakar separuh, dan di bawahnya, Satria terbaring lemah. "Mas, ya Allah, Mas bangun." Raras mengguncang tubuh suaminya. Satria membuka mata perlahan. "Raras, Arum, aku sudah menyelesaikannya." Mbah Wiryo berjalan mendekat, membawa abu dari peti wayang yang terbakar. Ritualnya selesai. Wayang lelana sudah musnah, tapi Satria, kau kehilangan sebagian jiwamu. Kau akan terus mendengar suara gamelan itu, sampai ajal menjemput. Satria tersenyum tipis. "Aku tidak apa-apa, Mbah. Yang penting, ayah sudah tenang." Raras menangis sambil memeluknya. Di luar, matahari pagi mulai menembus pepohonan. Tapi aroma dupa dan kayu terbakar masih menyelimuti udara. Beberapa hari kemudian, pendapa Ki Darmo ditinggalkan. Raras, Satria, dan Arum pindah ke kota, berusaha memulai hidup baru. Namun, di malam pertama mereka di rumah baru, Arum tiba-tiba memegang wayang kecil yang entah dari mana asalnya. "Yah, ini aku temukan di depan pintu. Katanya dari kakek," katanya, "pertunjukannya belum selesai." Satria tertegun. Tangannya gemetar saat melihat wayang itu, bentuknya sama seperti wayang lelana, tapi lebih kecil, seolah baru dibuat. Ia menatap Raras dengan wajah pucat.
Raras, jangan biarkan dia main dengan itu. Tapi Arum sudah menancapkan wayang kecil itu di lantai, sambil tertawa kecil. Dan dari dapur, samar-samar terdengar suara kendang dan gong pelan, seolah gamelan lama kembali hidup. Mbah Wiryo yang kini dirawat di rumah sakit tiba-tiba terbangun di kamarnya, matanya membelalak. Tidak, roh itu belum pergi, dia menitis ke keturunan berikutnya. Layar berganti gelap, hanya suara anak kecil yang berkata dengan nada riang. Sekarang, giliran aku jadi dalangnya. Suara tawa Arum menggema, lalu gamelan berhenti tiba-tiba. Sudah 6 bulan berlalu sejak kebakaran pendapat tua Ki Darmo. Keluarga Satria, Raras, dan Arum kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota Solo. Dari luar, kehidupan mereka tampak normal. Satria bekerja sebagai guru seni, Raras menjual makanan kecil, dan Arum mulai sekolah dasar. Namun, di dalam hati mereka, bayang-bayang masa lalu belum benar-benar hilang. Keesokan harinya, Mbah Wiryo meninggal dunia dengan tenang di rumah sakit. Namun sebelum meninggal, ia sempat menitipkan surat kepada Raras. Surat itu berisi pesan singkat dalam aksara Jawa. Jangan takut pada arwah, takutlah pada manusia yang melupakan doanya. Roh yang terikat bukan karena kutukan, tapi karena penyesalan. Raras menangis membaca surat itu. Ia sadar, semua kejadian bukan sekadar kutukan, melainkan karma dari janji yang tak ditepati, dosa Ki Darmo yang memanfaatkan roh orang lain demi kejayaan. Malam harinya, Satria mengajak keluarganya berziarah ke makam Ki Darmo. Ia membawa abu sisa wayang yang tersisa dari kebakaran pendapa. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan abu itu di atas pusara ayahnya. Ayah, aku maafkan semuanya. Aku tahu, ayah cuma ingin keluarga kita dikenang lewat kesenian, tapi bukan begini caranya. Angin berhembus lembut, bunga yang ia tabur bergerak perlahan, membentuk bayangan wayang di tanah. Satria menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Beberapa bulan kemudian, Satria kembali mengajar kesenian di sekolah. Ia mulai menghidupkan kembali tradisi wayang, tapi dengan cara yang lebih baik, bukan ritual, bukan mantra, tapi dengan cinta dan pengabdian. Arum pun tumbuh jadi anak yang berbakat. Setiap kali ia tampil memainkan wayang di sekolah, alunan gamelannya terdengar sangat hidup, tapi tak lagi menyeramkan. Orang-orang bilang, arwah Ki Darmo ikut bangga di alam sana. Suatu malam, setelah Arum tampil di pentas sekolahnya, Satria melihat bayangan Ki Darmo berdiri di antara penonton, tersenyum sambil mengangguk pelan, lalu perlahan menghilang di balik cahaya panggung. Pesan moral ini adalah jangan pernah menggunakan kesenian, ilmu, atau kekuatan untuk menantang alam gaib, karena setiap janji yang tak ditepati bisa menjerat hingga ke keturunan. Arwah yang gentayangan bukan karena jahat, tapi karena belum menemukan kedamaian dari dosa masa lalu, dan doa keluarga yang tulus mampu mengakhiri pertunjukan paling kelam sekalipun.